Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat mensyukuri kehidupan yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk pada hari ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Yeremia 15 ayat 19. Saya bacakan demikian. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap saudara ketika saudara menghadapi pergumulan hidup yang berat? Apakah saudara merasa dalam keadaan takut yang begitu mencekam? Atau apakah saudara menjadi putus asa? Atau apakah saudara bisa tetap dengan tenang dan mengandalkan Tuhan dalam kondisi yang saudara hadapi? Saudara-saudara, Yeremia adalah seorang nabi Tuhan yang disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsanya. Namun dalam menjalankan suruhan Tuhan, walaupun dia adalah seorang nabi yang sangat setia dan dia menyerukan pertobatan ke tengah-tengah bangsa itu, namun dia menghadapi banyak tantangan. Dia menghadapi banyak kesulitan. Bahkan dia juga menghadapi penderitaan yang berat dari bangsa itu sendiri. Padahal dia sebagai seorang nabi yang benar-benar merencanakan bertindak yang baik kepada bangsa itu, di mana dia sering membela bangsa itu dan melindungi bangsa itu dari Tuhan dengan memohon ampun dan memohon belas kasihan Tuhan.
tetapi tekanan-tekanan terus dia hadapi. Bahkan dia juga sampai berada di dalam ketakutan. Di dalam semuanya itu, saudara-saudara, dia tidak melupakan Tuhan. Sekalipun kondisinya begitu berat, dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap berpegang teguh dan percaya kepada Tuhan akan menolongnya dalam situasi dan kondisi yang dihadapi. Karena itu, Tuhan menjanjikan untuk membebaskannya dari situasi sulit yang dihadapi. Tuhan akan melepaskannya dari pergumulannya yang sangat berat itu, dan akan melindungi dia, dan akan mengembalikan segala hak-haknya di tengah-tengah kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang ditunjukkan oleh Yeremia di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang begitu berat, tentu kita hendaknya dapat juga untuk mencontoh dan dapat juga memperhatikan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup yang sangat berat. Dan kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa hidup kita memungkinkan kita untuk menghadapi seperti yang dihadapi Yeremia. Mungkin tiba-tiba kita akan menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan yang berat dan di luar dugaan kita, tanpa kita sangka. Dalam semuanya itu, saudara-saudara, kita belajar dari apa yang ditunjukkan oleh Yeremia, supaya kita jangan melupakan Tuhan dalam pergumulan yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan itu dan seberat apapun tantangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita dari pergumulan itu, dan Dia pasti akan menunjukkan jalan keluar untuk kita di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi. Saudara-saudara, janganlah kita sekali-kali hanya mengandalkan diri kita sendiri, karena sesungguhnya kita ini adalah terbatas. Kekuatan kita adalah sangat terbatas, dan kita adalah orang yang lemah, dan kita sesungguhnya adalah tidak akan mampu hanya dengan diri kita sendiri untuk menghadapi, mengatasi, dan mencari solusi dalam tantangan pergumulan yang kita hadapi. Saudara-saudara, kita juga diminta agar dalam kehidupan kita terus mengucap syukur, kita terus berdoa kepada Tuhan, dan dengan demikianlah kita akan menjadi kuat. Dengan demikianlah kita akan menjadi semangat dan tidak menjadi lemah di dalam kehidupan kita. Kalaupun seandainya doa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum terrealisasi dan belum dijawab, saudara-saudara, kita tidak perlu kecewa.
Karena Allah itu adalah setia. Karena Allah itu adalah Allah yang akan memenuhi janjinya. Tetapi kita harus terus berusaha untuk menyerahkan segala apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menentukannya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, marilah tetap percaya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali kita meninggalkan Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Karena ketika kita meninggalkan Dia atau kita berpaling kepada yang lain, maka itulah yang membuat kita menjadi lemah. Tetapi kalau kita terus datang kepada Tuhan, kita bersandar dan bergantung kepada Tuhan, itu akan menguatkan kita dan mendapatkan topangan yang begitu teguh dari Tuhan, sehingga kita tidak akan terjatuh sebesar apapun tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita sehari. Percayalah, Allah akan menolong kita, Allah akan membebaskan kita, Allah akan menyelamatkan kita untuk seluruh pergumulan kehidupan yang berat yang kita alami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami jangan meninggalkan Engkau, tapi kami mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami dipercaya untuk menghadapi segalanya apabila kami ada selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami agar kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, karena kami adalah sangat terbatas dan sangat lemah. Inilah doa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menjaga space.